Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo, selamat datang dalam podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kembali lagi dengan saya Bobby dalam rangkaian episode teknologi digital dan aktivitas penelitian di era digital. Dalam episode kedua ini telah hadir di tengah kita Pak Hendro Subagio, dan beliau adalah Kepala Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin BRIN. Beliau akan berbagi pengalaman dalam membangun infrastruktur riset digital yang dikaitkan dengan kegiatan penelitian. Saya bertemu Pak Hendro pertama kali di tahun 2020 ya Pak ya. Pada saat kami terlibat kegiatan tentang workshop metode riset digital sesi pertama. Dan saat ini saya kembali berkolaborasi dengan Pak Hendro untuk melakukan knowledge sharing tentang metode riset digital sesi kedua dan sekaligus tentang pengelolaan data digital penelitian. Beliau ini bisa dikatakan sebagai jantungnya pengembangan infrastruktur digital dari masih berbentuk LIPI hingga saat ini bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sehingga rasanya tepat mengundang beliau, Pak Hendro, untuk hadir dalam podcast kita untuk mengetahui bagaimana perjalanan adaptasi penelitian berbasis teknologi digital di era saat ini. Dan mungkin yang pertama Pak Hendro, kita pengen tahu apa yang paling memotivasi LIPI pada waktu itu membangun infrastruktur digital yang cukup progresif baik dari hardware maupun software. Dan salah satu yang saya lihat cukup radikal ini adalah transformasi nih Pak, dari paperwork menjadi paperless, terutama ya e-services kepada SDM peneliti yang terintegrasi melalui SSO, dan juga email, kemudian layanan, kehadiran persuratan hingga indikator kinerja yang sudah terintegrasi gitu kan dalam satu window, dan kita tinggal klik dan keluar gitu kan. Bahkan memonitor kira-kira seperti apa request kita atau komplain kita misal terhadap layanan. Bisa diceritakan kira-kira seperti apa Pak Hendro? Ya, makasih Mas Bobi. Jadi motivasi ya yang tertinggi terkait dengan kenapa kita harus bangun seperti itu gitu ya. Jadi kan kita sudah panjang di dunia birokrasi, meskipun kita dunia akademik gitu ya. Tapi kan birokrasi juga gitu. Dan kita tahu birokrasi itu apa ya? Rumit gitu ya. Betul. Rumit sekali. Jadi untuk urusan yang sepele aja panjang itu. Nah, dari situ masa sih tempat lembaga riset, tempat berkumpulnya orang pinter, masa ikut yang lambat-lambat gitu. Kita harus lebih. Nah, kita dimulai dengan awalnya dulu itu pendaftaran CPNS online. Sepertinya LIPI pertama kali kayaknya. Nah, baru setelah itu bergulir, SPBE ada, kita ikut gitu ya. Dan pada satu titik di tahun 2014, sepertinya kita birokrasi yang administrasi yang fisik gitu ya, yang offline kayaknya enough dah. Makanya kita coba administrasi kita TNDE itu tata naskah dinas elektronik kita terapkan. Awalnya memang kita harus paksa-paksa gitu ya. Itu di tahun berapa tuh Pak TNDE itu Pak? TNDE itu kita mulai 2015, 16, 17 kita itu. Artinya udah 6 tahun yang lalu sudah dilakukan ya? Betul. Dan baru bisa implementasi full itu sekitar 2018. Full itu maksudnya seluruh satuan kerja eselon 2 sampai eselon 1 melaksanakan semua itu 2017 2018. Jadi perlu waktu 3 tahun gitu ya, untuk promosi gitu ya. Nah, sekarang hampir di LIPI kemarin itu di 2020 akhir kita sudah hampir tidak ada lagi kertas. Yang tertinggal kertas fisik tanda tangan itu hanya laporan keuangan. Iya, sebagai bukti ya Pak ya. Sebagai bukti itu harus tanda tangan basah gitu ya. Sepakat. Nah, ya. Kemudian apalagi yang absensi. Tadinya itu absensi itu kayaknya akan panjang implementasinya kayak TNDE gitu. Kita inisiasi 2019. Akhir 2019 itu masih belum bisa jalan. Awal 2020 sudah 2021 ya. 2020 udah di launching awal, tapi belum jalan juga. Begitu pandemi gitu ya. Terpaksa gitu. Jadi infrastruktur sudah ada, tapi ternyata memang aspek-aspek humanis ya yang perlu waktu gitu ya. Oh, ini percaya benar bisa absen gitu. Itu harus ada paksaan.
Berarti harus ada semacam dorongan yang besar ya, seperti pandemi kan kita tidak bisa mengelakkan dan ya harus bertransformasi. Dan salah satunya LIPI ini menjadi tadi kalau Pak Hendro sampaikan pertama kali testing CPNS secara online, dan kebetulan saya sedang riset Pak digital government, dan LIPI ini menjadi pioneer untuk integrasi semuanya menjadi satu window, satu website, berbagai layanan. Dan ini Pak, pemerintah daerah banyak yang surprise, kok bisa gitu ya LIPI mengintegrasikan, dan apa sih kuncinya sehingga layanan, kemudian baik dari layanan sampai ke hal-hal teknis pun saya lihat sudah terintegrasi di situ Pak. Ya, kalau bikin sistem informasi kayaknya banyak semua orang bisa buat gitu. Membuat aplikasi gitu membuat ya. aplikasi buat gitu ya. Seperti kita dulu tuh 2017, 2018 pun setiap eselon 2 itu masih bikin aplikasi itu. Tetapi kalau seperti itu akhirnya banyak aplikasi sendiri-sendiri gitu ya. Tempat saya dulu PDII bikin sistem kepegawaian, nanti tempat lain bikin lagi. Iya. Nah, supaya bisa terintegrasi satu, trust terbuka. Semua buka diri, oke, kita punya problem yang sama, ayo garap bersama gitu. Jadi kalau masih ada ego sektoral ya di satuan eselon 2 gitu ya. Kayaknya itu nggak akan tercapai, susah. Jadi top down, di bottom up-nya kita buka diri. Nah, tadi kan sempat disinggung nih bahwa lembaga penelitian ini harus adaptif lah, harus bertransformasi dan adaptif terhadap ya teknologi yang sekarang berkembang, Pak. Nah, kalau poinnya Pak, kira-kira kenapa sih harus lembaga penelitian dulu yang bertransformasi terhadap teknologi digital itu? Kira-kira kenapa Pak? Sebenarnya sih tidak harus lembaga penelitian dulu gitu ya. Tetapi paling enggak lah ya, kita kan akademisi gitu ya. Yang sudah secara paper publikasi di dunia ilmiahnya kita sudah sepakat semua bahwa teknologi IT itu enabler gitu. Kalau bisa malah driven gitu ya. Jadi mendriver kegiatan kita semua. Masa iya kita tidak melakukan dulu, orang kan nggak percaya. Oke. Jadi dorongan itu membuat kita, meskipun kita udah telat ya sama teman kita yang di swasta ya. Iya. Atau dengan kata lain masa tempatnya orang yang meriset tapi infrastrukturnya tertinggal gitu kan Pak ya. Nah, kalau dikaitkan nih Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa ada enabler, dan ini kadang-kadang sesuatu yang kadang menjadi kurang tepat Pak. Artinya ada di satu sisi infrastrukturnya maju secara digital, tetapi tidak dioptimalkan gitu. Tetapi ada juga yang Pak, ada juga yang sebenarnya manning-nya atau manpower-nya bagus, tetapi terhambat secara infrastruktur. Nah, ini bagaimana Pak Hendro melihatnya Pak? Ya memang kan kalau teknologi informasi itu dan komunikasi itu ada 3 memang ya, brainware, software sama hardware. Orangnya oke, tidak ada hardware yang mendukung ya sudah useless juga. Sebaliknya kita beli hardware yang banyak, banyak dulu ada beberapa lembaga gitu ya atau pemerintahan beli gitu. Waktu 10 tahun, 20 tahun lalu 5 miliar kan gede gitu ya untuk server gitu ya. Tapi nggak ada isinya, hanya untuk absensi gitu. Jadi memang 3-tiganya itu harus simultan ya. Jadi SDM-nya siap dan kebijakan infrastruktur mendukung transformasi digital ini juga harus siap. Kebetulan saya kan juga tadi yang saya sampaikan riset digital Pak, dan di pemerintahan itu ya ini preliminary finding Pak, itu tertinggal 5 sampai dengan 7 tahun dibandingkan swasta gitu kan. Kalau kondisi lembaga penelitian kita seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, kalau lembaga penelitian relatif sama lah ya dengan lembaga yang lain ya. Sama juga. Ya, sama. Jadi makanya ini jadi motivasi LIPI dan juga nanti PRIN bahwa kita harus catch up ya dengan teman-teman kita di industri, di swasta yang memang mereka sadar kalau mereka tidak melakukan itu benefit hilang. Gitu ya. Kan kita nggak kayak swasta, nggak melakukan apapun tetap aja dapat gaji. Nah ini harus dirubah gitu, harus dirubah mindsetnya. Atau mengarah pada semacam nanti bekerja selayaknya orang swasta, apakah nanti akan diarahkan ke sana Pak? Tetapi dengan ya tadi kalau di swasta kan didukung dengan infrastruktur yang mumpuni ya istilahnya. Apakah
nanti arahnya lembaga penelitian itu akan seperti itu, Pak? Sepertinya iya ya. Kalau lihat apa yang disampaikan Pak Kepala BRIN atau pimpinan itu, kita memang didorong untuk lebih profesional. Jadi lebih profesional itu memang outputnya jelas. Jadi tidak mengandalkan lagi dukungan support pemerintah, PNS kan nggak mungkin pecat ya, bukan begitu. Memang tidak dipecat gitu ya. Tetapi produktivitas itu kita pertanyakan. Makanya kita bikin tadi disampaikan Mas Bobi laporan kinerja gitu ya. Langsung semua bisa melihat, ini satker mana yang belum gitu. Atau nanti di breakdown lagi satker ini kan ada masalah apa? Breakdown lagi, ternyata penelitinya yang ini tidak produktif gitu. Jadi semua bisa membuka. Nah, apakah ini juga nanti dikaitkan kalau tadi sistem penilaiannya sudah seperti swasta, target-target outputnya juga seperti swasta. Apakah nanti di dalam environment bekerjanya juga akan bertransformasi ke sana, Pak? Untuk kita lihat 20 atau 30 tahun mendatang yang menjadi bisa misalnya nih Pak, co-working space atau free mobility, mau bekerja di mana dan sebagainya, dan kira-kira apa yang akan dilakukan Pak, disiapkan? Apakah tadi misalnya yang kita harus stay di kantor nomaden dengan PC, apakah kemudian mobile infrastrukturnya pun bertransformasi dari PC menjadi laptop? Kira-kira seperti apa, Pak? Ya, jadi mungkin pas waktu kita di LIPI kemarin kita sadar ya, kedepannya kita kayaknya tidak perlu bekerja tiap hari di tempat yang sama, apalagi peneliti ya. Peneliti kan udah biasa kemana-mana. Jadi kita bikin co-working space. Meskipun pandemi ini selesai, semangat kita adalah kita akan meneruskan bekerja seperti ini. Bukan berarti malas, gitu bukan. Tapi sepertinya teman-teman lebih produktif. Itu satu. Nah, kemudian fasilitas nih. Kita sudah tidak beli lagi komputer desktop. Iya, desktop. Kayaknya udah lama ya. Udah lama. Udah lama. Jadi pengadaan desktop itu ya hampir relatif nggak ada lah. Selama 3 tahun ini saya di LIPI terkait dengan pusat data dan informasi tadi. 3 tahun ini kita hampir nggak pernah beli desktop. Kita cuma beli 2 kalau komputer. Server yang gede sekalian, kedua laptop. Karena kita tadi ya, gimana caranya teman-teman ini bisa mobile, tidak harus ke kantor tiap hari. Kecuali tentu saja tim sekretariatan gitu ya. Administrasi itu pasti. Gitu ya. Pasti. Tapi kalau peneliti atau teman-teman humas yang memang harus mobile ke sana kemari, ngapain juga ke kantor? Itu buang waktu. Iya. Ya saya ingat sih waktu saya sekolah, Pak, di luar atau saya fellow, ya memang seperti itu. Meskipun disediakan workstation, tapi bukan berarti kita kayak buruh pabrik yang harus presensi tiap hari gitu, Pak. Dan ada di satu sisi memang lebih relaxing dalam arti produktif. Justru ide-ide yang inovatif, kreatif itu muncul. Nah, kalau tadi Pak Hendro sudah menyampaikan cita-cita terus besar kurang lebih akan membangun ke sana. Nah, apa yang menjadi tantangannya, Pak, jika dikaitkan dengan kondisi saat ini? Meskipun ya tadi saya sampaikan bahwa LIPI sudah bertransformasi dari 2015 hingga ke 2021 tadi yang disampaikan Pak Hendro. Tapi kira-kira apa sih yang masih memengganjal untuk bisa mencapai itu, Pak? Ya, supaya mencapai environment seperti itu ya. Iya. Ada 2 saja sebenarnya, Mas. Yang satu infrastruktur dukungan. Maksudnya begini. Untuk pengadaan misalnya server laboratorium gede untuk publik gitu ya. Itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah justru yang dukungan personal tadi. Pengadaan untuk laptop setiap pegawai begitu ya, itu kita masih kekurangan. Emang rasionya berapa sih, Pak, sekarang? Apakah sudah 1:1 atau? Belum. Atau jangan-jangan 1 laptop buat bertiga nih, Pak, 3 peneliti, Pak? Maksudnya 1 laptop, 3 peneliti yang bisa punya laptop 1 aja. Iya, makanya kan. Artinya yang 2 harus ngadain sendiri nih. Ya. Berarti perlu dong nanti ada semacam support budgeting, entah ya dari pemerintah tentunya, apakah dari kemudian advokasi ke Kemenkyu atau Bappenas supaya boosting itu, Pak? Ya, perlu. Kita yang sedang usahakan itu, dan kita modelnya tidak pengadaan lagi tapi sewa aja. Karena sewa. Ya, karena umur laptop kan paling 3 tahun, 5 tahun maksimum gitu ya. Ya kalau pengadaan nanti ada sampah. Sampah laptop. Jadi mending sewa. Nah, mekanisme itu sudah ada, cuma memang harus kita terus kita perjuangkan. Gitu. Nah, kalau kita berbicara pada kegiatan penelitian, itu setidaknya ada 3 area. Jadi yang pertama tentang how to collect data, kemudian how to manage data, and how to publish the data, gitu kan. Nah, kira-kira nih kalau Pak Hendro melihat 3 area ini yang terkait pada teknologi digital,
yang sekarang kita juga hidup digital, bagaimana 8 jam, 9 jam kita habiskan dengan internet. Kira-kira Pak Hendro melihat 3 area ini dalam mensupport kegiatan penelitian seperti apa, Pak? Saya pikir 3 area ini semua penting ya. Collect data itu sekarang kan lebih mudah menggunakan digital gitu ya. Apalagi teman-teman sosial misalnya penelitian sosial ya, untuk collect data kan nggak seperti dulu lagi. Nggak manual lagi. Keliling kampung terus Iya. Atau nyegat orang pinggir jalan gitu, Pak. Kita sampai memproyekkan itu, maksudnya minta pihak ketiga untuk bantu collecting. Sekarang misalnya kita ingin dengar percakapan di Twitter sudah bisa lihat. Ingin mendengar isu gitu ya di media itu sudah bisa. Itu bisa jadi bahan riset ya, Pak. Iya, ada area itu ya penuh untuk sepakat. Terus setelah datanya diambil gitu ya, setelah akuisisi diambil disimpan, juga kita sekarang nggak simpan di laptop masing-masing. Laptop kita itu cuma paling 250 giga atau 512 giga aja udah bagus, maksudnya udah besar dan udah mahal, Pak. Iya. Nah, simpannya di mana? Simpannya di infrastruktur terpusat aja di cloudnya LIPI, cloudnya ini. LIPI punya Pak cloud itu, Pak. Ya. Oke. Dan itu tapi terbatas akses untuk peneliti di LIPI saja ya, Pak ya? Tidak, kita terbuka untuk umum. Oh, ada, Pak. Namanya apa, Pak, itu, Pak? Kita kembangkan namanya untuk data ya. Iya, data. Repository Ilmiah Nasional. Bisa diakses di rin.lipi.go.id. Nah, nanti bisa semua orang bisa simpan di situ. Ini salah satu bentuk layanan dari LIPI untuk para scholars di Indonesia, namanya Repository Ilmiah Nasional. Ya. Dan ya memang ada di LIPI core-nya karena riset itu ada di situ, dan sepertinya scholars itu bisa memanfaatkan fasilitas itu tanpa harus membeli ya, Pak ya? Tidak. Seperti misal cloud yang ada di Oke. Dan kita gratiskan, tentu saja manajemennya nanti kita kelola kolaborasi dengan lembaga litbangnya gitu ya, supaya bisa ikuti. Ini kan ini milik bersama gitu ya, apalagi yang dibiayai pemerintah ya. Sepakat. Ya. Nah, berbicara tentang kebijakan nih, apa yang menurut Pak Hendro perlu diupayakan segera dalam konteks infrastruktur digital untuk penelitian? Kira-kira apa yang mendesak menurut Pak Hendro untuk bisa diakomodasi para pengambil kebijakan tentunya, baik itu Kemenkyu, Bappenas, perencana seperti itu. Kira-kira apa, Pak, yang bisa disupport? Jadi yang sekarang sedang kita butuhkan adalah, kalau dari infrastruktur kayaknya cukup ya. Kita sudah tidak kekurangan infrastruktur untuk penyimpanan, tetapi lebih kepada kebijakan proses penelitian. Ada isu karena peneliti atau unit penelitian itu tidak serta-merta menyimpan datanya gitu ya, di tempat yang bagus gitu ya. Baik. Tidak harus di LIPI, tidak harus di RIN, di mana saja yang penting itu tersimpan. Dan itu ternyata memang harus diatur. Misalnya bahwa di setiap proposal penelitian itu kita perlu perencanaan pengelolaan data, dari ngambilnya, prosesnya, dan simpennya. Yang penting adalah ngambil dan simpennya kayak apa nih gitu ya. Kalau dari sisi sudut pandang kami di repository ya gitu ya. Nah, itu yang belum ada regulasi. Sehingga meskipun kita punya undang-undang, kita sudah punya undang-undang itu, Undang-Undang 11 2019 itu ya, tentang Sisnas Iptek. Pasal 40 itu mewajibkan deposit data primer dan hasil penelitian. Di dunia cuma kita ternyata. Ya. Dan saya diberitahu Prof. Brian Nosak itu, ternyata cuma kita. Saya cari juga tim saya cari, nggak ketemu, memang cuma kita yang punya. Artinya ada peluang di situ ya menjadi ini ya. Tinggal aturan ininya aja. Termasuk aturan data protection, Pak, yang rasanya belum ya, Pak ya. Persis. Nanti kalau data protection nyambung lagi dengan perlindungan privasi data yang sedang dibangun undang-undangnya ini juga. Terus ada juga satu data macam-macam lah. Cuma kalau kita fokus data riset memang belum. Kita perlu kebijakan itu. Dan ini yang terakhir nih, Pak. Kira-kira adakah yang ingin disampaikan Pak Hendro sebelum kita menutup obrolan ini, yang setidaknya pihak-pihak di luar LIPI ini bisa belajar apa sih, Pak, dari LIPI, proses transformasi tadi, kemudian menyiapkan infrastruktur digital? Ya, jadi mungkin setelah LIPI tergabung dengan BRIN, pelajaran kita di 2019 kemarin terulang gitu ya. Pada saat LIPI reorganisasi, yang saya pelajarin adalah keterbukaan kita,
apalagi seharusnya kita PNS bisa ditempatkan di mana saja, organisasi kita juga lebih terbuka. Itu kayaknya harus lebih terbuka gitu ya. Maksudnya kalau dulu semua kita urus sendiri di satu eselon 2 itu, satu direktorat semuanya. Jadi beban gitu ya, Pak. Jadi beban ngurus apa? Ruangan, ngurus gedung, ngerawat taman, gaji pegawai semua jadi satu. Sehingga setiap eselon 2 itu enggak fokus ke tusinya, tugas dan fungsinya gitu ya. Nah, ini kita coba buka fungsi-fungsi itu ya kalau misalnya ngerawat gedung biro umum aja lah gitu ya. Jadi urusannya lain diserahkan juga misalnya humas ya biro humas saja dan sehingga kami fokus di tusi kami di misalnya data informasi berarti IT kita fokus di situ. Karena kalau sibuk lagi ngurusin gaji pegawai ngurusin ini fokusnya nggak ke garam. Iya sepakat. Jadi yang harus kita pelajari bersama, coba kita membuka diri. Membuka diri kemudian meningkatkan kolaborasi. Collab, zamannya collab. Podcast kan iya. collab gitu ya. Nggak bisa sendirian nggak bisa sendirian gitu. Karena kalau semua diurus sendiri pusing kepala gitu ya. Kira-kira begitu Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Hendro dan demikianlah diskusi kita dengan Pak Hendro tentang infrastruktur digital dan kegiatan pelatihan. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam BRIN.